tempat-tempat yang rawan pencurian paket, khususnya di Jakarta Utara. Oke, cekidot. Oke, sahabat Alibar, hari ini gua ada di sekitaran MOI, Mall of Indonesia di Kelapa Gading. Biasanya sih di sini rame motor-motor ojol gitu. Cuman karena masih pagi, masih sepi. Jadi nanti sambil kita keliling aja ke tempat-tempat yang lain. Gitu ya. Ini di Mall of Indonesia. Nah, ini. Memang kadang rawan juga pencurian paket di sini. Banyak driver yang sering kehilangan paket. Gitu ya. Oke, ikuti terus video gua kali ini. Oke, sambil kita jalan menyusuri sepanjang ruko atau apartemen Mall of Indonesia. Memang biasanya kalau malam hari ini penuh dengan ojol-ojol. Kadang siang pun rame dengan driver ojek online yang main paket atau main food, dan sering kehilangan paketnya di sekitaran Mall of Indonesia atau Arta Gading gitu ya. Ya gua lawan arah sedikit mungkin ya, mudah-mudahan nggak ada polisi biar enak aja gitu. Nah, kita akan belok kanan nih menuju parkiran liar di Mall of Indonesia. Sepanjang jalan ini nih, parkiran liar ini nih sering banget driver kehilangan paket. Kadang-kadang bukan satu paket aja, semua yang ada di motor diangkut sama tuh maling. Memang kadang kurang ajar tuh juga malingnya ya. Kadang memang drivernya juga gitu suka lengah, suka lalai meninggalkan paketnya di motor. Sedangkan ini parkiran liar gitu ya, tanpa karcis, dan nggak ada CCTV-nya juga, jadi kita nggak bisa nuntut, nggak bisa nyalain siapa-siapa karena kelalaian kita sendiri gitu ya. Oke, pelan-pelan kita jalan lagi menyusuri pinggir kali Mall of Indonesia. Jadi sepanjang jalan ini nih kalau siang rame banget parkirannya driver ojek online, karena kita mau parkir di mall pun agak jauh. Dan kadang-kadang customer juga mungkin kurang ngerti gitu ya, kasih biaya parkir lah 2.000, karena ongkos para driver itu nggak seberapa gitu. Terakhir di sini ada kawanannya sendiri hilang 3 paket, udah diikat di dalam tas, masih kehilangan juga gitu. Oke, kita jalan lagi. Suasananya masih pagi gitu, masih sepi. Sambil aneh melipir nyari orderan, aneh bikin video. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua gitu. Nah, di sini juga pun banyak kalau siang sampai sore ini parkiran liar para ojol berbaris di sini. Ada yang menunggu orderan, ada yang ke dalam. Udah mulai terlihat, udah mulai nampak banyak motor-motor yang
parkir. Nah, di sini pun ada tukang kopinya juga gitu. Nah, ini pintu masuk ke parkiran MOI dalamnya ya. Nah, kita lurus aja deh ke Jalan Arta Gading. Halo guys, sahabat Rambo Taliber. Sekarang kita masih ada di sekitaran Arta Gading. Di sini pun beberapa bulan yang lalu banyak parkiran liar para ojol. Tapi sekarang udah dibersihin, alhamdulillah udah dapat tempatnya di parkiran motor khusus ojol udah disediain dari pihak Arta Gadingnya gitu ya. Sini pun sering kehilangan paket. Dan pernah juga kehilangan motor, ada driver motornya dibawa. Akhirnya alhamdulillah malingnya ketangkep sampai nyebur-nyebur ke kali. Oke, kita lanjut ke tempat yang lain. Ikuti terus videonya Rambo Taliber. Nah, ini sepanjang jalan Arta Gading ya. Untuk pemain foot dan pemain pantat atau bawa penumpang. Nah, di sini rame, saudara. Bahkan sore pun lebih rame, jam pulang karyawan gitu. Sambil kita telusurin jalan ke tempat Arta Gadingnya gitu. Dan gua akan menuju ke daerah Sunter. Nah, kita belok dan akan putar balik di depan. Oke guys, gua akan memasuki jalan Danau Sunter selatannya ya. Nah, ini jalan Danau Sunter Selatan. Ya, mungkin nanti gua akan parkir atau minggir di depan mall. Sunter Mall. Yang sekarang kalau sore suka ramai juga dengan para driver dan driver ojol gitu. Kita berhenti dulu, masih lampu merah. Ya, kita masih menelusuri jalan Danau Sunter utaranya. Nah, di depan kita ada pemeriksaan masker oleh Satpol PP. Jadi yang nggak pakai masker akan ditangkap dan dibikin surat pernyataannya gitu ya. Memang ada bagusnya juga mengurangi penderita COVID-19. Oke, kita lanjut lagi. Memang di daerah Sunter ini, khususnya Jalan Danau Sunter Utara ini, banyak sekali seller-seller paket ataupun restoran-restoran yang menggunakan jasa ojek online gitu ya. Nah, di depan kita udah mulai terlihat Sunter Mall.
Nah, ini parkiran liar Sunter Mall gitu. Dan di sini juga kadang para driver suka kehilangan paket. Dan tetangga aneh sendiri pun pernah kehilangan motor di sini. Jadi kronologinya dia masuk ke dalam Sunter Mall membeli food atau makanan sesuai orderan yang masuk. Kurang lebih 15 menit dia kelar ngambil makanan. Pas dia keluar lagi, tiba-tiba motornya udah nggak ada, udah hilang, diambil orang. Dia entah siapa malingnya, kita juga nggak bisa menuduh karena memang tidak ada saksi mata juga gitu ya. Jadi intinya kita aja yang tetap waspada gitu. Bila bawa motor di parkiran liar, usahakan pakai kunci ganda. Memang biasanya kalau siang sampai sore itu rame banget. Cuman saran gua aja ya, gua sering juga masuk mall, masuk gedung gitu. Bila kita mau di parkiran liar, parkir motornya, usahakan cari tukang kopi. Nah, kita pesen kopi sambil kita titip paket dan motor kita gitu, minta tolong sambil diliatin gitu, karena kadang memang ada driver juga yang untuk bayar parkir 2.000 itu merasa rugi gitu. Jadi saran gua sih gitu aja, kita cari tukang kopi. Mbak atau Bu, titip motor saya ya, kalian ini ada paketnya gitu, saya pesan kopi. Nah, sambil dia bikin kopi ya kita bisa naik ke dalam gedungnya gitu. Jadi kita juga diuntungin, barang-barang kita aman ya, tukang kopi juga diuntungin, dagangannya laku gitu. Oke, kita akan ke daerah yang lain lagi. Ikuti terus video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke sahabat Rambut Talibar, kita masih di depan Mall of Indonesia itu. Nah, sebelah kita nih mallnya ini. Biasanya di sini rame, para driver ojol menunggu orderan ataupun yang sudah dapat orderan gitu. Dan rame juga dengan pedagang-pedagang yang menggunakan sepeda motor, biasanya pedagang kopi gitu ya. Yang di sini mallnya tutup. Nah, tapi bisa dia lewat belakang ya, Bang. Nah, di sininya apa ya? Halte busway Sunter Karya gitu, di seberang Sunter Mallnya. Oke, kita lanjut ke tempat yang lainnya yang bisa dibilang lebih rawan. Tingkat kerawanannya itu kira-kira 80% gitu ya, karena sering banget driver kehilangan paket. Mungkin tiap bulan bisa dibilang sering kehilangan paket, ada aja yang kehilangan paket. Oke, masih di Rambut Talibar.
channelnya para ojol. Nah, kita sudah di ujung Jalan Danau Sunter Utara, akan memasuki Jalan Gria Sunternya gitu. Kita berhenti sebentar karena lampu merah. Ya, saat ini gua sudah memasuki Jalan Gria Inti Sentosanya. Bentar lagi kita akan sampai di tempat yang sangat rawan sekali untuk driver yang sering kehilangan paket gitu. Nah, kita akan belok kiri masuki Jalan Trembesi Rayanya. Banyak apartemen, perkantoran juga. Nah, di depan kita terlihat apartemen Kemayoran yang menjulang tinggi. Nah, di sini ada lapangan golf Bandar Kemayoran gitu ya. Nah, di sekitaran apartemen ini para driver sering banget kehilangan. Bahkan sebulan bisa 2 atau 3 kali kehilangan paketnya gitu ya. Oke, ikuti terus videonya, kita telusuri lokasi-lokasinya yang sering atau tempat-tempat yang rawan kehilangan paketnya gitu ya. Kita akan memasuki daerah apartemen. Kita ke Royal Spring Hill dulu. Nah, di sini terlihat banyak parkiran liar. Entah itu karyawan, entah itu ojol gitu. Memang di bawah underpassnya. Nah, ini banyak nih. Biasanya ojol-ojol pada parkir di sini gitu. Dan terakhir, kawanannya sendiri satu komunitas kehilangan 3 paket di parkiran ini gitu. Dia udah diikat rapi di motor, ternyata sama tali-talinya diputus sama maling itu. Dan kita pun nggak bisa menuduh siapa malingnya ya, karena memang di sini parkiran liar, nggak ada CCTV-nya gitu. Dan mungkin kalau untuk parkiran bayarnya bisa masuk ke situ. Di sana disediakan untuk parkiran berbayarnya. Jadi memang kadang kesalahan driver itu sendiri juga gitu. Disediakan parkir, akhirnya dia memilih parkir di luar gitu. Nah, aneh dapat orderan nih, orderan masuk ke apartemen Green by Fluid. Oke, kita jalan lagi ke tempat berikutnya gitu. Kita tinggalin parkiran, kita akan naik ke atas.
Oke sahabat, Rambo Talibar, kita akan memasuki apartemen Jasmine. Depan kita sudah nampak apartemennya. Dan di sini pun tingkat kehilangan paketnya sangat tinggi. Seringkali driver naik ke wadah info kehilangan paket di sekitaran sini gitu ya. Dan karena memang di sini tidak disediakan atau tidak boleh parkir di pinggir jalan gitu. Ke tempat drop off aja, ke parkiran yang disediakan, tapi tidak menjamin untuk keamanan paket-paket yang kita tinggalkan di parkiran itu. Nah itu ada kelihatan orang bule juga tinggal di sini gitu ya. Nah di depan kita terlihat itu parkiran yang disediakan oleh pihak manajemen apartemen. Nah ini, dan di sini pun tingkat kehilangannya memang sangat tinggi. Kita disediakan parkiran, cuman tidak menjamin untuk keamanan paket kita maupun motor kita gitu. Di sini juga kawanannya pernah kehilangan paketnya, kira-kira 4 paket gitu di dalam tas. Pas dia balik keluar dari mengantar paket di apartemen ini, tiba-tiba tasnya udah nggak ada. Dan dia pun kelimpungan nyari uang atau nyari biaya untuk menggantikan paket yang hilang tersebut gitu ya. Jadi sekali lagi Ane ingatkan gitu, bila ada paket atau kalian bawa paket, jangan tinggalkan di motor kalian, bawalah ke dalam. Dan bila di parkiran tersebut ada tukang kopi, titiplah di tukang kopi. Kita beli kopinya atau beli apa, sekalian kita titip barang bawaan kita gitu. Jadi barang bawaan kita aman, tukang kopinya pun senang karena laku dagangannya gitu ya. Jadi Ane ingatkan sekali lagi, ingat kata Bang Napi, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Oleh karena itu kita harus lebih waspada lagi. Waspadalah. Oke, sekian dulu video kali ini. Karena gue juga udah dapat orderan, akan melanjutkan perjalanan mengambil paket yang sudah masuk di aplikasi gue gitu ya. Tetap semangat, tetap berhati-hati. Salam kangen aspal. Ikuti terus channelnya Rambo Talibar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.